Ada beberapa SUV yang ditunggu orang-orang kaya. Mercedes G-Class, ada Land Cruiser. Tapi ini yang paling ditunggu orang-orang kaya. Ini adalah Range Rover yang baru. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sedikit sejarah tentang Range Rover. Range Rover itu adalah mobil SUV mewah pertamanya Land Rover yang dibuat pertama kali sudah lama sekali, tahun 1969. Bentuknya seperti ini. Dan itu hanya ada versi 2 pintunya saja. 3 mungkin ya, 3 pintu lah, bukan 2 pintu ya. Sampai tahun 81 akhirnya dibuat yang 4 pintunya, atau mungkin 5 pintu. Dan itu terus diproduksi sampai tahun 96. Walaupun 94 sudah keluar generasi terbarunya, generasi kedua yang bentuknya jauh lebih modern, interiornya keren sekali. Tapi sekarang bekasnya sangat murah sekali karena banyak masalah mobilnya. Anyway, pada saat generasi kedua itu Land Rover dimiliki oleh BMW, jadi banyak komponen-komponen BMW di situ. Ya, salah satu mesinnya di generasi kedua itu adalah mesin BMW, yaitu mesin dieselnya. Jangan bensinnya juga. Kemudian tahun 2001 keluar model baru lagi, generasi ketiga. Itu kami pertama kali ngelihat langsung jatuh cinta. Harus bisa memiliki. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah punya yang namanya Range Rover. Sangat amat modern sekali, kami suka interiornya, kami suka sekali karena banyak sekali tombol-tombol di dalam. Ya, saat itu masih ngetren sekali yang namanya tombol. Dan ada banyak sekali pilihan mesinnya. Tapi yang masuk Indonesia memang cuma dikit pilihan mesinnya. Keluar generasi keempat di tahun 2012. Nah itu, kami pikir nggak bisa lebih keren lagi, ternyata lebih keren lagi dan sangat modern sekali eksteriornya, tapi interiornya dibikin minimalis, simple, sehingga sebenarnya kami lebih suka interior generasi sebelumnya dibanding dengan yang itu, karena itu dibikin simple, layar-layar semua bergelimpangan kulit-kulit, tapi simple. Dan waktu itu shifternya kayak model-model yang Jaguar tuh, diputer-puter. Nah, diproduksi sampai dengan 2021. Nah, kemudian tahun 2022 keluarlah generasi terbaru dari Range Rover yang ditunggu banyak orang, yaitu ini, Range Rover generasi terbaru. Oke, sebenarnya kami agak kecewa. Kenapa sudah menunggu cukup lama, bentuknya begini aja. Ini seperti tidak berubah daripada generasi sebelumnya. Sama seperti Evoque. Evoque juga dibanding generasi sebelumnya, begitu keluar baru, loh kok sama? Walaupun sebenarnya ini adalah mobil yang 100% berbeda, 100% baru, bahkan banyak sekali paten di dalamnya, paten-paten baru yang didaftarkan oleh Land Rover, karena ini mobil yang berbeda. Cuma mungkin mereka sayang aja gitu sama desainnya yang kemarin udah keren. Perubahannya apa ya? Dikit aja perubahannya. Dimulus-mulusin, dibagus-bagusin. Ya, tapi konsepnya pada mobil ini eksterior berbeda. Ini sekarang modelnya minimalis. Ya, saking minimalisnya, door handle-nya itu rata. Saking minimalisnya, ini nggak ada weather shield-nya yang nongol. Nggak ada, tuh bersih aja tuh kayak langsung kaca. Bodi kaca. Ya, biasanya ada weather shield hitam-hitam gitu, nggak. Ini nggak ada. Ini mobil sangat minimalis sekali. Lihat belakangnya. Ini belakangnya saking simpelnya, pada saat mati seperti ini, nggak ada satupun lampu yang terlihat. Ya di bawah nih paling. Padahal di sini adalah lampu. Lampunya ini adalah lampu yang paling terang di industri. Jadi semua mobil nggak ada yang lampu belakangnya seterang ini. Kenapa? Karena ini ada kaca film hitamnya kayaknya. Jadi biar nembus lampunya. Seperti door handle-nya juga. Door handle-nya itu kekuatan motor listrik mendorong keluarnya itu tidak ada yang lebih kuat lagi, mobil yang lebih kuat daripada ini. Klaimnya begitu. Tapi itu dikarenakan oleh, di Indonesia sih nggak ngaruh ya. Di negara-negara yang dingin ya. Biasanya kalau habis parkir lama ketutup es, ya, gara-gara ketutup es ini tuh nggak bisa nongol, nggak kuat nongolnya, nabrak esnya nahan. Nah karena motor listrik kuat, mungkin esnya bisa pecah dengan itu. Ya, ini adalah yang baru dan ini adalah yang lama. Nggak ada mobil aslinya, jadi mainan aja ya. Sebagai referensi kemiripan desain. Ini lampu, kan ada lebihnya nih. Di yang baru juga ada lebihnya ini. Cuma lebihnya itu nggak jadi seperti tidak jadi satu bagian sama lampunya itu. Kalau ini jadi satu bagian.
Bulat-bulat depannya masih sangat mirip sekali. Ini mobil all new loh. Ini ada di sini. Yang di belakang. Nah, belakangan tadinya ini lampu nih. Ini tadinya lampu. Nah, sekarang lampunya udah berbentuk yang berbeda di belakang, tapi tetap ada pajangan ini. Ini adalah mesin 6 silinder inline, ya, 3000 cc, tentu dengan turbo, menghasilkan tenaga 400 PS, karena ini adalah P400, dan torsinya 550 Nm, luar biasa. Di RPM 2000 sampai 5000 rata. Menyalurkan tenaganya ke 4 roda melalui gearbox 8 speed otomatis dan ada low range-nya juga. Tapi sekarang tuh zaman listrik. Ada juga versi yang mild hybrid, cuma belum masuk ke Indonesia aja. Kan mobil tuh bunyi-bunyi, ini ada bunyinya gitu, udah nggak zaman gitu kayaknya. Gaya, baru punya satu mobil listrik ya, kita harus punya banyak mobil listrik. Mesin ini mampu mengantar mobil berat ini, mobil besar ini, belum tentu berat ya mobil zaman sekarang. Mampu mengantar mobil besar ini ke 100 km per jam dari berhenti dalam 5,8 detik. Standar di semua Range Rover baru, velgnya itu 23 inch, besar sekali ya. Ini bannya berapa duit ini? Lebarnya 285, tebal 40. Mobil ini suspensinya juga spesial ya. Range Rover dengan air suspension. Walaupun nanti mungkin sekitar 20 tahun lagi itu akan jadi masalah. Cuma nggak apa-apa, itu kan nanti. Ini ada beberapa level ketinggian dan yang paling tinggi off-road mode-nya itu tinggi sekali. Nanti nonton video ini sampai habis, kami akan kasih tahu approach angle dan departure angle-nya. Dan suspensinya ini katanya nyaman sekali karena sudah memakai teknologi terbaru dari Range Rover. Ini special order juga nih. Nggak special order lah. Jadi ini adalah yang termahal, versi termahal yang dijual saat ini di Indonesia. Harganya hanya 6,3 miliar off the road. Oke lah. Mobil ini besar. Panjangnya 5 meter. Cuma radius putarnya itu hanya sekitar 11 meter saja. Berkat apa? Berkat ini. Roda belakangnya juga ikutan belok. Ini adalah all wheel steering. Jadi pada saat misalnya roda depan belok kanan, roda belakang belok kiri. Jadi ikut bantuin muter. Sehingga seakan-akan wheelbase-nya itu pendek. Udah lama nggak ngeliat jendela segitiga. Dan mobil ini ada. Walaupun kecil. Nih tiba-tiba ada Bung Fitra di sini, coba. Dia mengawasi. Mobil lupa speknya, saya ingetin. Dia mengawasi kompetisi ya. Ini auto driver udah syuting kemarin ya? Apaan? Auto driver udah syuting? Udah. Videonya kapan keluar? Ini lihat ya, ini udah siap-siap cepet keluar banget. Handphone. Nggak profesional banget, nggak profesional banget. Profesional sekali. Gambarnya bagus kan? Gambarnya bagus kan? Nggak ada masalah. Udah, soalnya ini adalah yang short wheelbase, ada juga yang long wheelbase. Nah, hanya ada di long wheelbase itu yang 7-seater. Range Rover sekarang ada 7-seaternya. Karena ini short wheelbase, ini 5-seater only. Tidak seperti mobil lain biasanya antena shark fin, antenanya itu satu. Kalau ini ada dua, karena satu itu kurang. Kenapa kalau nggak bisa dua, kenapa nggak pasang dua? Terus di belakang sini, ini tuh ada wiper sebenarnya, coba ngumpet lihat tuh. Rapi tersimpan. Keren. Kuncinya seperti ini. Standar Land Rover. Ini kalau ditaruh meja keren juga sih. Kita balik aja. Land Rover. Paling disangka Defender mobilnya. Bisa nggak sih pakai kaki sebenarnya? Ini masih gini nih modelnya tuh kan. Semuanya elektrik, bukanya atas bawah. Land Cruiser udah kayak begini. Ini banyak keuntungannya. Bisa duduk di sini, kita nontonin, kita nganterin anak kita main bola atau latihan bola, kita nontonin dari sini sambil teriak-teriak. Gitu ya. Dan ini spesial juga karena ini adalah first edition. Ini ada senderannya. Bisa lebih rileks di belakang sini walaupun nggak nyaman ya.
tapi lumayan lah ada. Luar biasa, keren. Nah, di bawah sini juga ada tempat-tempat ban serep full size dengan velg yang sama, luar biasa, mewah sekali, velg 23 lagi. Terus ini pemisah antara bagasi dan kabin. Nah, ini sangat berguna ya sebenarnya, biar barang-barang nggak mental ke depan, terus menghemat AC juga. Jadi ini kan nggak perlu pendinginan, kabin atas ini perlu. Dan ini buka tutupnya elektrik. Semuanya elektrik. Dan ini bagasi udah luas sekali. Kalau masih kurang luas, biasa kita lipat. Cuma ngelipetnya nggak usah repot-repot ke sana, jeglek-jeglek itu nggak. Kita pencet aja dari sini. Nah, itu model tombolnya kayak begini sih, lihat deh. Semuanya tombol satu gitu ya. Cuma yang mana yang disentuh itulah yang kepencet sambil ditekan. Kalau misalnya bagasi ini ketinggian untuk Anda, misalnya Anda itu sedendimas gitu ya, susah itu ketinggian. Ini masih bisa dipendekin karena ini air suspension. Pencet ini dia akan memendek bagasinya. Ternyata sudah yang paling pendek sekarang. Terus kembaliin lagi, kita bisa naikin sini. Keren. Keren, malah nungging kan. Ada ces-cesnya gitu. Beneran air suspension banget gitu loh. Nah, kalau ini bagasi kurang luas, tinggal lipat jok. Sebelah kiri juga. Karena jok belakangnya itu jok-jok nyaman besar-besar ya, segitu aja ngelipetnya. Kita balikin lagi. Terus ini ada lampu nih. Dia kalau malam-malam kita nggak kelihatan, ada lampunya. Oh iya, semua pintunya itu soft closing. Mewahnya. Soft closing. Atau zaman dulu bilangnya vakum ya. Aduh, ini jok kenapa empuk sekali. Enak sekali ini jok. Ini yang short wheelbase ya, tapi ini jarak dengkul dengan jok depan hampir sejengkal. Ini adalah posisi nyetir kami. Headroomnya lega. Aduh, empuknya ya Allah, enaknya ini jok. Nah, joknya elektrik. Tuh bisa, lebih nyaman lagi tuh jadinya. Maju mundur dan ketegakannya juga. Nah, jok elektriknya setiap sisi ini ada 4 sisi elektrik. Ada memory seatnya juga. Memory seat ini keren nih. Tombolnya jadi satu tuh. Keren sekali. Dan masing-masing pintu punya hak untuk membuka tutup kunci central lock. Punya hak yang sama. Ini keren. Nggak usah pakai otot. Tinggal pakai tombol. Gila. Lebih lama sih enakan pakai otot ya. Nggak sakit. Ini pasti ada mode-mode apa gitu. Oh, dari layar ini. Kenapa dimatiin ya mobilnya tadi? AC ini kami benar-benar baru ngeliat nih. Tidak mempelajari dulu sama sekali. Dan diliatin Bung Fitra tuh, heran. Kenapa mau merevisi kalau ada yang salah? Mau ngetawain kalau ada yang salah. Sik. Massage. Tidak perlu ke spa. Mati dong mobilnya. Sepertinya kami ingin pindah ke sebelah kiri karena ini sebelah kanan nggak ada leg restnya, sebelah kiri doang yang ada. Karena bos duduknya di kiri kalau di Indonesia. Nyalain pemanas jok ya tadi? Nggak kan? Nggak. Sit. Massage. Nah, ini pijetnya tuh beneran. Ini ada mbak-mbaknya di belakangnya. Enak. Oke. Enak. Recline. Jok depannya juga maju. Ini ceritanya bos-bos kayak supir. Ada tempat kakinya. Naik. Kotor deh tuh. Ini sepatu bersih ya. Aduh, enaknya ini. Ini nggak selega S-Class, nggak selega seri 7 ya Om. Cuma ini joknya empuk banget. Dan ini Range Rover, ini mobil tinggi, SUV gitu. Empuk banget. Ini apa ya? Nongol sendiri. Nggak bisa ditutup lagi deh. Apanya? Ya nutupnya dari sini langsung ya kan. Gangguin aja heran. Cup holder. Nanti kalau ada cupnya di sini terus kita tutup, apa yang terjadi ya?
Cupnya kejepit. Oh, ini ada sensornya. Jadi nggak kejepit. Ini Den Dimas tuh main-main di mobil ini aman, karena safety-nya tuh banyak. Dia nggak akan kejepit. Oke, kita kembali ke pintu dulu. Ntar ini balikin dulu kursinya. Lagi nge-review tuh nggak boleh terlalu santai begini. Ini mana balikin lagi? Reset. Nah ya. Ya, ini ada speaker lagi ya di sini ya. Meridian nih ada tulisannya nih. Di sini ada speaker dan di headrest kami nggak tahu di belakang ada apa enggak, tapi di depan ada. Itu ada speaker lagi di sini yang tugasnya untuk noise cancelling. Ini mobil pasti udah kedap di noise cancelling lagi. Terus kalau mau nonton yang private bisa pakai headphone. Ini wireless. Nyalain lampu dari sini, lampu baca. Terus kita nutup sunroof juga bisa dari sini, moonroofnya. Nggak mau, buka aja. Dan ini kaca juga ada tirainya. Nah, gimana kalau bos yang duduk sini pengen mengoperasikan jendela sebelah kanan? Nggak perlu meraih-raih ke sana, karena coba di zoom. Ini kita bisa pencet ini untuk mengontrol yang kaca sebelah kiri, kan? Untuk kontrol kaca sebelah kiri. Dan kalau kita pencet lagi untuk kontrol dua-duanya. Jadi kuasanya cukup banyak di belakang sini nih. Oke, ini kita naikin lagi. Nah, cara naikinnya nggak bisa dipaksa begitu, sayangnya. Ya, lewat layar pencet ini. Ini AC-nya keren ya. Dan ini ada 2 puter-puteran, adalah suhu kanan dan suhu kiri. Ini layar nih. Ini arahnya juga, ini bisa kita atur ke kaki atau enggak. Ini ke kepala, ini dari lubang yang atas. Oke. Nah, ini kalau dipencet dia akan berubah jadi pemanas atau pendingin jok. Untuk ngontrol itu, ini pendingin, pemanas. Keren ya? Keren banget ya? Keren banget. Aduh, kulitnya lembut banget lagi. Kan bawa pulang jadi sofa. Belakang di bawah ini ada colokan AC. Ya, kali mau nyolok rice cooker sini. Terus ini ada colokan USB-C dan 12 volt power outlet. Ini ada kantong-kantong juga. Bukan kantong ini. Ini tempat kaki tadi, ini yang kantong. Di pintu ada tempat botol. Terus tadi cup holder ada di armrest ya. Enaknya di belakang sini. Oh shit, barnya rapi banget. Nggak rapi sih, maksudnya dia lucu aja gitu, berseni gitu. Kayak koper. Oke. Bagusnya ini dashboard. Simple tapi kena gitu. Ini nggak seminimalis generasi sebelum ini, cuma kulitnya. Kulit jahitan asli. Kayunya dong, kayunya nih. Lihat kayunya. Raw gitu loh. Rapi kan? Semua material mewah sekali di sini. Sangat coba asman dulu deh. Layar ini besar. Menunya menu standar di Land Rover. Terus ini bisa wireless Apple CarPlay juga dan Android Auto. Nggak tahu kalau Android Auto ya. Tapi ini wireless. Terusnya ada peta standarnya dia. Ini monitornya, layarnya ada melengkung dikit, cembung gitu loh. Karena ini adalah suatu off-roader. Ini kalau kita pencet kameranya, ya, kita bisa melihat tembus roda depan. Pintunya coba tutup dulu, Eki masuk. Ini ke depan, ini tembus tuh, lihat tuh. Jadi pas off-road kita nggak nginjek tai kucing gitu, nggak, aman. Kameranya udah bisa ngelihat. Nah, sistem 4x4 di sini juga kelihatan. Ada locker untuk diferensial tengah dan locker untuk diferensial belakang. On-road model kameranya begini, 360 yang bisa kita ubah-ubah posisi kameranya. Nah, ini videografernya di luar nih. Begitu yang kanan, dia lari-lari ke kiri. Ini nggak ada tombolnya, auto start stop engine-nya dimatiin. Tombolnya ada di layar. Stability control juga di layar.
Auto hold-nya aja di layar, nggak ada di sini. Ketinggian mobil bisa kita atur di sini. Ketinggian sekarang auto nih normal, mobilnya akan naik. Air suspensionnya mengisi suspensi sehingga ketinggiannya normal. Nah, ini bisa off-road sampai air kedalaman 90 cm, hampir 1 meter. Tapi dalam prakteknya pasti lebih dari 1 meter bisa. Nah, dimensi mobil nih kita belum cerita dimensinya ya. Ini yang short wheelbase. Panjang mobilnya itu 5,05 meter, lebarnya 2,21. Gampang ya kalau review gini. Tingginya 1,87, lebih tinggi daripada Bung Fitra. Ya. Wheelbase-nya ini apa? 3 meter persis ini. 3 meter persis. Nah, yang long wheelbase-nya itu kalau nggak salah lebih panjang 10 cm, panjang totalnya lebih panjang 20 cm. Layar tengahnya dia juga ada haptic feedback-nya. Heran, mobil kalau gitu-gitu amat. Oke, tadi ada gangguan sedikit, kita nyalakan lagi mobilnya. Suara motor starternya tuh, aduh, nggak ada suaranya, tau-tau mesin hidup aja gitu. Kayak mild hybrid sekali. Good afternoon. Udah lihat yang itu? Apa? Kondisi polusi udara. Ada di sini? Ada. Belum nyampe. Oh, di navigasi. Bukan, bawah. Air quality. Ini kabin ya. Dia bisa lihat di luar mobil. Waduh, di kabin. keren. Kalau nanti jendela ditutup terus naikin diaktifin purifyingnya segala macam Nanti berubah dia. Iya. Kualitas udara ini good sih sekarang. Ini kecil karena kita di dalam showroom. Kalau di luar tuh bisa di atas 50. Oh. Ion. Wah, gila nih, canggih sekali. Wah, sampai kualitas udara di dalam kabin aja dipikirin sama dia. Bagus sekali. Ini banyak lagi yang mesti ditelusuri nih. Nanti ya kalau ada mobil tesnya kita telusuri lebih dalam. Coba ini ke off-roadan. Nah, untuk off-road ya nggak ada tuh handle 4x4, 4x2, 4x4, low gear gitu, nggak. Semuanya pakai ini. Nah, sekarang posisinya auto. Kalau kita pencet langsung ada beberapa pilihan: grass, gravel, snow, mud ruts, sand, rock crawling, weight, bisa buat masuk banjir. Kalau mau low gear tinggal pencet ini, masuk low gear deh. Ini hill descent control, simple. Oke. Ini bisa kita custom ya, bentuknya seperti apa yang di depannya. Tuh, kita bisa custom. Sekarang kita tinggikan suspensinya. Nah, ini dia off-road mode. Mobilnya tinggi, naik, jadi ada 3 level ketinggian. Bisa juga kita autokan. Pada saat posisi paling tinggi ini, approach angle-nya 34,7 derajat, breakover angle 27,7 derajat, departure angle-nya 29 derajat. Sudah oke sekali. Akses smooth, jadi akses tuh kecil, paling ceper. Turunnya nggak terlalu terasa. AC-nya bagian sini bawah, kami suka ini semuanya tombol walaupun dia semi touch gitu, jadi tapi kami suka nih. AC-nya kami suka nih, tombol-tombol ini sebenarnya tombol touch gitu, cuma karena sambil ada rasa nekennya itu jadi lebih enak nih, bukan neken, haptic ini. Dan ini suhu ya, kanan kiri. Coba kita lihat seperti di belakang atau tidak. Kalau kita pencet kan berubah menjadi pendingin jok atau pemanas jok. Yang kiri juga. Nah, sekarang blower AC-nya ada di mana? Ayo. Untuk blowernya ditarik. Baru untuk pengaturan blower. Ada pijat juga ternyata di depan. Hot stone. Ada hot stone. Jadi pemanas kursi bareng sama pijat-pijatnya. Keren banget. Shifter lucu amat bentuknya. Biasa kan ke belakang D sambil dipencet pasti. Nah, depannya ada pencetannya. D, mundur, netral, D lagi, sportnya di belakang lagi, sport. Volume puter-puteran asli. Nah, tuh volume audionya. Nyelamatin audionya belum kita tes ya. Tunggu dulu. Setir ini mengingatkan kami pada setirnya Staria ya. Iya, begini nih.
Sebelah kanan untuk urusan cruise control, ada adaptive cruise controlnya juga, dan ada pemanas setir. Tidak diperlukan di negara ini, tapi mungkin satu paket ya. Nah, sebelah kiri untuk urusan audio dan kawan-kawannya. Oh iya, ini ada chauffeur mode. Nah, begitu chauffeur mode diaktifkan, jok sebelah kiri penumpang depan akan maju sekali. Itu untuk chauffeur mode. Dan untuk ngelipat jok row kedua ini juga bisa dari layar. Lengkapnya. Oke, kembali ke setir. Ini ada adaptive cruise control, terus ada pedal shift untuk pindah gigi manual. Kanan wiper ada autonya, sebelah kiri lampu ada autonya standar. Ini layarnya keren, LCD-nya nggak kotak bentuknya. Coba deh, driving mode berubah nggak? Tuh kan berubah. Tuh, jadi jarum biasa. Kalau yang mode-mode off-road. Ini MID, ngatur-ngatur di sini. Ada head up display-nya, menampilkan ya, ada kontennya, ada apa aja, gigi berapa, handphone dan navigasi. Nggak terlalu banyak informasi ternyata. Untuk pengaturan kursi sama ya, sama di belakang. Memory seat-nya tuh ada di geser-geseran ini, geser-geseran. Tuas-tuas ini nggak tuas nih, apa sih ini, geser-geser tombol. Dan ini ngatur spion, ngelipat spion, child lock. Dan ini kalau dipencet sebelah kiri bawah ini, mobilnya turun untuk naik, untuk akses mode. Jadi kalau tadi di normal mode, begitu kita pencet nih, kita normal modein dulu. Kita normal mode, mobilnya naik kan? Oke. Nah, kalau misalnya kita pencet ini untuk akses keluar masuk, pencet, nah dia langsung turun lagi biar memudahkan orang yang keluar masuk mobil, karena mobilnya nih cukup tinggi dan nggak ada footstepnya. Posisi nyetirnya itu jadi enak dengan full control semua joknya, dan setirnya tilt teleskopik tentunya secara elektrik. Nggak usah otot, nggak usah dipakai banyak di sini. Nanti aja di gym. Menghasilkan posisi nyetir yang enak sekali. Oke, kepraktisan. Pintu ada kantong-kantong, di sini ada tempat dan wireless charging, colokan USB-C, tempat sini. Ini ada 2 buah cup holder. Ini ada, bisa dibuka lagi bawah, tempat sampai dalam. Ada colokan USB-C, USB biasa, dan nano SIM card nih. Nah, terus di konsol tengah ada cool box-nya. Kita bisa nyalain, dia jadi dingin. Ada lampunya juga di dalam kalau nyala. Mendinginkan. Ini kita bisa naruh minuman di sini. Nah, dari dulu tuh nggak tahu ya Range Rover ya. Walaupun ini konsol tengahnya cukup tinggi dan cukup nyaman untuk jadi armrest, dia tetap ada armrestnya lagi gitu selalu. Jadi bisa begini terserah. Mau ini apa mau ini. Kalau nggak pakai juga tetap bisa jadi armrest ininya. Apa mewah. Terus seat belt catchernya itu ada lampunya. Jadi nggak nyasar tahu-tahu nyolok ke orang lain gitu loh. Laci ada 2, ada yang atas. Dia ngeper balik sendiri. Dan ada juga yang bawah. Keren. Nih mewah. Ini buat sunroof. Ini keren. Nah, ini coba kita lihat. Ini tuh bisa jadi kamera atau tidak? Harusnya kamera juga. Nah, kan benar kan? Jadi kamera juga. Dari yang tuh. Hitam banget ya dia. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Mudah-mudahan ada mobil tesnya nanti dan kita bisa pinjam mobilnya untuk tes jangka panjang sehingga tahu rasa nyetirnya seperti apa. Penasaran sekali kami. Ini mewahnya, ini mobil yang banyak ditunggu orang, apalagi bos-bos yang suka duduk belakang. Ini nyetir cuma supir sebenarnya. Itu supirnya mesti belajar gini-gini lagi, repot. Terima kasih telah menonton.